Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh karena perkenanan Tuhan. Kami semua bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini Tuhan. Saat teduh Tuhan, biarlah Bapa Engkau mengurapi kami, berikan hikmat. Sehingga apa yang kami baca saat ini Tuhan akan menjadi kekuatan, akan menjadi pedoman buat kami. Sehingga kami semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau berbicara bagi kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, bahkan jemaat HCC yang diberkati Tuhan, serta pemirsa yang sedang menyaksikan siaran saat teduh pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar tentang Elisa, yang dimana lewat Elia Tuhan panggil dia menjadi pelayannya Tuhan. Oleh sebab itu di sana dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Di sana berkata demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kau perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Apa yang kita dapatkan tentang pengajaran tentang Elisa pada saat ini? Yang pertama adalah Elisa menerima panggilan dengan tulus. Ini merupakan atau menunjukkan bahwa Elisa punya komitmen yang sangat luar biasa, di mana Tuhan panggil dia lewat Elia. Dia tidak membuang waktu ya tetapi ia menaati. Bahkan Elisa tidak berhenti sejenak atau berpikir apa yang harus ia lakukan. Ia benar-benar mengambil suatu tindakan dengan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya lewat pribadi Elia. Elisa benar-benar memiliki komitmen bahwa hal ini menunjukkan harga untuk mengikuti Tuhan itu memang besar. Tetapi harga untuk tidak mengikuti Tuhan itu sebenarnya jauh lebih besar. Selain itu, Elisa benar-benar punya komitmen yang sepenuhnya. Kalau kita memperhatikan tentang Elisa, di mana Tuhan memanggil dia lewat Elia, di mana Elisa membakar alat-alat bajaknya pada saat dia dipanggil, bahkan menyembelih lembu-lembunya dan mengabaikan warisan keluarganya. Kalau kita memperhatikan, bahkan ia meninggalkan semua yang dia kenal, bahkan dia kasihi. Ini benar-benar Elisa menunjukkan kepada kita bahwa ia benar-benar melangkah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti apa yang maunya Tuhan. Ia meninggalkan zona kenyamanan dia. Jemaat Tuhan, mungkin hari ini kita dipanggil Tuhan untuk melayani dia dalam bentuk apapun. Mungkin kita dapat panggilan lewat orang lain, lewat kakak-kakak rohani kita atau apapun hari ini yang mengajak kita dalam suatu pelayanan, atau kita mau diajak untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita belajar seperti Elisa, bahwa sebenarnya Elisa menangkap panggilan itu dengan benar. Ia menangkapnya dengan tulus, dengan apa yang telah ditetapkan dalam hidupnya, bahwa sesungguhnya
bahwa melayani Tuhan itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, bahkan pemirsa, jika Tuhan memanggil kita dalam bentuk pelayanan apapun, biarlah benar-benar kita mampu meninggalkan zona nyaman kita, tetapi kita mengambil suatu tindakan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Elisa pada saat itu. Kenyamanan apa yang kita perlu tinggalkan hari ini agar kita bisa mengikuti Tuhan? Kita boleh cek tentang kehidupan kita, apa yang paling nyaman dalam kehidupan kita, sehingga begitu sulitnya kita melayani Tuhan, sehingga begitu sulitnya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga begitu sulitnya kita menjadi berkat buat orang lain. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita mengoreksi kenyamanan apa yang perlu kita tinggalkan agar kita dapat melangkah maju untuk melayani, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar semua yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita di setiap pelayanan kita, biarlah benar-benar kita lepaskan hari ini dan kita melangkah bersama Tuhan untuk melakukan yang terbaik seperti Elisa benar-benar mengikuti Tuhan lewat Elia, dan ia melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Hal yang kedua yang kita bisa dapat tentang Elisa, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 di sana. Tapi kita tidak akan membacanya, kita memperhatikan saja. Elisa itu tetap komitmen dalam pelayanannya. Kita melihat bahwa komitmen Elisa kepada Tuhan itu terus berlanjut. Sebelum Elia diangkat ke surga, ia dipanggil Tuhan untuk mengunjungi Betel dan meminta Elisa pada saat itu. Elia memanggil Elisa, meminta Elisa pada saat itu untuk tinggal. Tetapi Elisa sangat berkomitmen dalam melayani Tuhan, sehingga dia menolak permintaan Elia dan pergi bersamanya ke Betel. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, di mana kemurnian hati Elisa untuk melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan sepenuhnya. Ia begitu komitmen kepada Tuhan. Demikianlah kita hari ini. Di mana komitmen kita dengan Tuhan hari ini? Seperti Elisa punya komitmen yang tetap dalam pelayanan. Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang sudah mulai meninggalkan pelayanan karena ada sesuatu masalah di dalam pelayanan kita, ada sesuatu problem dalam keluarga kita, sehingga kita mulai pelan-pelan meninggalkan suatu pelayanan. Saya mau katakan bahwa dahulu kita punya komitmen, biarlah komitmen kita itu tetap kita pegang sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, sampai benar-benar kita kita menghabiskan waktu kita di dunia hanya untuk melayani Tuhan. Peganglah komitmen kita selama ini. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kalau Tuhan mempercayakan kita melayani pekerjaan Tuhan, biar kita semakin sungguh-sungguh hari ini. Seperti Elisa yang benar-benar memegang komitmennya. Ia memegang komitmennya dengan penuh. Dan benar-benar ia meninggalkan zona nyamannya dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, biarlah hari ini kita mulai memiliki komitmen yang baru lagi dengan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Bangun kembali pelayananmu hari ini. Jangan tinggalkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Kembangkan talenta yang ada pada kita. Biarlah hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir yang kita bisa pelajari tentang Elisa, yaitu yang ketiga adalah Elisa meninggalkan warisan yang terbaik. Kalau kita memperhatikan 2 Raja-Raja 13 ayat 10 sampai 21, di mana kehidupan Elisa berakhir, dia tetap menyimpan banyak mujizat sampai ia mengalami suatu kematian. Kalau kita memperhatikan sana, Elisa setelah ia dikuburkan, di mana gerombolan Moab menyerang Israel pada saat itu, beberapa orang Israel yang sedang menguburkan mayat, serangan itu begitu tiba-tiba.
dan membuat mereka terkejut kalau kita memperhatikan dari cerita firman Tuhan ini. Sehingga mereka dengan cepat punya reaksi dan melemparkan mayat-mayat itu ke dalam kubur Elisa. Dan apa yang terjadi? Mayat-mayat itu yang menyentuh tulang-tulang Elisa menjadi hidup kembali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa dalam kematian pun Tuhan terus memakai Elisa sebagai saluran untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Elisa merupakan nabi yang memiliki ketaatan, memiliki kepedulian dan keberanian yang luar biasa. Demikianlah kita jemaat Tuhan. Biarlah kita juga selama kita hidup di dunia ini, benar-benar kita memiliki kesetiaan, kesungguhan dengan Tuhan. Memiliki iman yang luar biasa, memiliki tindakan, perilaku yang luar biasa. Sehingga di saat Tuhan panggil kita, kita benar-benar meninggalkan warisan yang terbaik buat keluarga kita, buat anak-anak kita, bahkan siapapun yang mengenal kita. Itu merupakan warisan yang terbaik. Sehingga walaupun kita telah pergi, tetapi kita tetap menjadi kenangan yang menjadi berkat buat semua orang. Biarlah itu juga yang kita bisa lakukan hari ini. Sebab hidup kita adalah singkat. Walaupun singkat, tetapi biarlah kita tetap meninggalkan warisan-warisan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Jemaat Tuhan, inilah saatnya kita untuk menjadi Elisa dan menahan diri kita dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak jadi berkat. Elisa merupakan contoh yang sangat sempurna, yang menunjukkan kehidupan di mana ia memutuskan untuk hidup dengan iman, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan kita mengetahui banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Tapi ini adalah sesuatu yang terakhir, bahwa di saat mati pun ada mujizat yang terjadi, di mana mayat-mayat yang menyentuh tulang Elisa menjadi hidup. Yang menjadi pelajaran buat kita semua pemirsa yang ada saat ini. Walaupun mungkin di waktunya Tuhan panggil kita, biarlah kita tetap meninggalkan suatu kenangan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi, buat anak-anak kita. Saya percaya sehingga di saat mereka, walaupun kita tidak ada, tapi orang-orang di sekitar kita akan mengenang bahwa apa yang kita lakukan, dan itu juga akan menjadi berkat buat mereka. Inilah jemaat Tuhan yang menjadi pengajaran buat kita tentang Elisa. Cukup panjang kalau kita membicarakan tentang teladan-teladan Elisa. Tetapi dari 3 hal ini yang saya sampaikan, bahwa Elisa menerima panggilan dengan tulus, tanpa kompromi, tanpa berkomentar, tanpa bersungut-sungut. Demikianlah juga kita hari ini. Dan yang kedua, Elisa tetap memiliki komitmen di dalam pelayanan. Jika kita telah memiliki suatu komitmen, biarlah kita juga tetap memegang komitmen kita sampai akhir hidup kita. Dan yang terakhir, walaupun kita tidak ada lagi di bumi ini, biarlah kita tetap meninggalkan warisan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi. Hari ini, apapun kita atau siapapun kita hari ini, biarlah kita memperbaiki hidup kita. Belum terlambat. Perbaiki perkataan kita, perbaiki tindakan kita, perbaiki pelayanan kita, perbaiki banyak hal yang harus kita perbaiki, sehingga benar-benar kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Inilah kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita belajar tentang Elisa. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saatnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang lebih lagi memberikan pengertian buat kami semua, sehingga benar-benar kami memahaminya, bahkan mengingatkan kami sebagaimana Elisa punya komitmen yang luar biasa. Demikianlah juga kami Tuhan, pemirsa yang ada, bahkan kami semua para pelayan Tuhan, biarlah memiliki komitmen yang baru lagi Tuhan, komitmen yang lebih lagi dengan Tuhan.
Bahkan kami memiliki kepribadian yang bisa diwariskan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada anak-anak kami. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan terus mengajari kami, menuntun kami, sehingga kami semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari-hari ini. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.